Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica Yualita Irfani dengan NIM 21011100235. Di sini saya akan melakukan observasi pada wisata Telaga Sarangan dalam perspektif wawasan Nusantara untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewarganegaraan M. Telaga Sarangan adalah salah satu kawasan wisata yang terletak di kaki Gunung Lawu, tepatnya di Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Telaga Sarangan menjadi destinasi wisata populer di Kabupaten Magetan, yang berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan air laut. Telaga ini memiliki luas sebesar 30 hektar dengan kedalaman sekitar 28 meter. Telaga Sarangan memiliki sejarah yang kaya dan panjang, dipenuhi dengan legenda dan cerita yang melahirkan daya tariknya. Konon, pada zaman dahulu kala, telaga ini dianggap sebagai tempat suci bagi masyarakat setempat. Menurut legenda, Telaga Sarangan adalah bekas telapak kaki Krishna yang merupakan salah satu tokoh pewayangan dalam wira cerita Mahabharata. Selain itu, Telaga Sarangan juga memiliki kaitan dengan sejarah kerajaan Mataram kuno. Dikisahkan bahwa pada masa pemerintahan Sultan Agung, telaga ini digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi para prajurit yang sedang dalam perjalanan menuju Surabaya. Ternyata, selain itu ada legenda cerita rakyat di balik asal-usul Telaga Sarangan yang terkenal di kalangan masyarakat sekitar. Yaitu menurut legenda, sejarah Telaga Sarangan berasal dari kisah sepasang suami istri yang bernama Kiai dan Nyai Pasir. Setelah bertahun-tahun hidup bersama, Kiai dan Nyai Pasir belum juga dikaruniai buah hati. Suatu ketika, Kiai dan Nyai Pasir bersemedi untuk memohon kepada Sang Hyang Widi agar segera diberikan anak. Harapan pasangan ini pun terkabul. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Joko Lelung. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Kiai dan Nyai Pasir bekerja dengan bercocok tanam dan berburu. Pekerjaan mereka bisa dibilang cukup berat, sehingga kesehatan fisik menjadi sangat penting. Supaya kondisi fisik mereka selalu sehat, Kiai dan Nyai Pasir kembali bersemedi dan memohon kepada Sang Hyang Widi. Di tengah bersemedi, pasangan suami istri ini mendapatkan amanat bahwa keinginannya akan terkabul jika berhasil menemukan dan memakan telur yang ada di dekat ladangnya. Tak lama kemudian, Nyai Pasir menemukan telur yang membawanya pulang untuk dimasak. Telur itu kemudian dibagi dua untuk dimakan bersama Kiai Pasir. Setelah memakan telur itu, Kiai Pasir kembali ke ladang. Anehnya, di tengah perjalanan, badannya terasa panas dan sangat gatal. Karena tidak kuasa menahan gatal, Kiai Pasir terus menggaruknya hingga badannya dipenuhi dengan luka. Tiba-tiba, tubuh Kiai Pasir berubah menjadi ular naga yang sangat besar, begitu juga dengan Nyai Pasir. Kiai dan Nyai Pasir yang sudah berubah menjadi ular naga terus berguling di atas pasir hingga membentuk cekungan yang dalam dan besar. Dalam cekungan tersebut, kemudian keluarlah air yang sangat deras dan menggenanginya. Menyadari kekuatan yang dimilikinya, Kiai dan Nyai Pasir berniat untuk membuat cekungan yang lebih besar guna untuk menenggelamkan Gunung Lawu. Joko Lelung yang mengetahui niat jahat kedua orang tuanya kemudian bersemedi dan memohon agar niat jahat itu tidak terjadi. Permintaan Joko Lelung pun diterima oleh Sang Hyang Widi dan kedua orang tuanya berhasil ditenangkan. Akan tetapi, cerukan tanah yang dibuat oleh Kiai dan Nyai Pasir masih terus terisi air hingga membentuk sebuah telaga yang kini dikenal sebagai Telaga Sarangan. Kiai dan Nyai Pasir yang masih berwujud naga perlahan-lahan berubah menjadi makhluk tidak kasat mata yang diyakini masih menunggu di Telaga Sarangan. Sampai sekarang, legenda Telaga Sarangan masih dipercayai oleh masyarakat setempat. Bahkan, setiap menjelang bulan puasa, warga sekitar akan menggelar upacara bersih desa dan memberikan sesaji berupa hasil desa sebagai tolak bala. Tujuan upacara ini adalah untuk menghormati roh leluhur yang konon merupakan cikal bakal desa Sarangan, yaitu Kiai dan Nyai Pasir. Pada zaman kolonial Belanda, Telaga Sarangan semakin dikenal luas sebagai objek wisata alam. Para peneliti dan petualang Eropa sering kali menjadikan telaga ini sebagai tujuan untuk menjelajahi kekayaan alam Pulau Jawa. Telaga Sarangan yang tersembunyi di ketinggian Gunung Lawu adalah persembahan alam yang mempesona bagi warga Nusantara. Airnya yang jernih dan suasana sekitarnya yang tenang memberikan kedamaian bagi siapapun yang mengunjunginya.
Telaga ini juga dikenal menjadi saksi bisu dari banyaknya kisah dan legenda yang menghiasi budaya Indonesia seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam perspektif wawasan Nusantara, Telaga Sarangan menjadi simbol keindahan alam Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati dan budaya. Keberadaannya mencerminkan harmoni antara manusia dan alam, serta membangkitkan rasa kebanggaan akan warisan budaya dan alam yang dimiliki bangsa Indonesia. Dengan menjaga kelestarian Telaga Sarangan, kita tidak hanya menjaga keindahan alam, tetapi juga memelihara identitas dan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Telaga Sarangan bukan hanya sebuah tempat wisata alam biasa, ia adalah cermin dari keanekaragaman hayati dan budaya Indonesia. Di sini, kita dapat melihat betapa kaya dan indahnya warisan alam dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Dalam perjalanan melintasi Telaga Sarangan, kita tidak hanya menyaksikan keindahan alam, tapi juga merasakan kekayaan budaya dan sejarah yang mengalir di setiap sudutnya. Telaga ini mengajarkan kita untuk menghargai dan menjaga kelestarian alam, serta memelihara nilai-nilai budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Telaga Sarangan adalah titik temu antara manusia dan alam, dan juga antara masa lalu dan masa kini. Ia adalah perwujudan dari wawasan Nusantara yang membangkitkan rasa kebanggaan akan kekayaan alam dan budaya Indonesia. Mari bersama-sama menjaga Telaga Sarangan sebagai warisan berharga bagi anak cucu kita dan sebagai pengingat akan keindahan dan kearifan Nusantara yang tiada tara. Hingga kini, Telaga Sarangan terus menjadi destinasi wisata yang populer di Jawa Timur, menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya untuk menikmati keindahan alamnya dan merasakan atmosfer spiritual yang kental terasa di sekitarnya.